Kami mempersembahkan renungan santapan rohani, terjemahan dari renungan Our Daily Bread. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Ulangan pasal yang ke-10, ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-20. Ulangan pasal yang ke-10, ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-20. Sebab Tuhan Allahmu-lah Allah segala Allah, dan Tuhan segala Tuhan. Allah yang besar, kuat, dan dahsyat, yang tidak memandang bulu ataupun menerima suap, yang membela hak anak yatim dan janda, dan menunjukkan kasih-Nya kepada orang asing dengan memberikan kepadanya makanan dan pakaian. Sebab itu haruslah kamu menunjukkan kasih-Mu kepada orang asing, sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu. Kepadanya haruslah engkau beribadah dan berpaut, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Ayat Mas renungan hari ini terambil dari Ulangan pasal yang ke-10, ayat yang ke-18. Allah membela hak anak yatim dan janda, dan menunjukkan kasih-Nya kepada orang asing. Renungan hari ini berjudul Menyambut Orang Asing, ditulis oleh Sheridan Fauzi. Ketika ribuan wanita dan anak-anak Ukraina yang mengungsi karena perang tiba di stasiun kereta api Berlin, ada satu kejutan yang menanti mereka. Di sana ada keluarga-keluarga Jerman yang memegang kertas-kertas dengan tulisan tangan yang menawarkan tempat perlindungan di rumah mereka. Salah satu bunyi tulisan, bisa menampung 2 orang, atau tersedia ruangan berukuran besar. Ketika ditanya tentang alasan menawarkan tumpangan kepada orang asing, seorang wanita berkata bahwa ibunya dahulu menerima perlindungan saat melarikan diri dari Nazi. Dan kini, ia ingin menolong orang lain yang juga membutuhkannya. Dalam kitab Ulangan, Allah memerintahkan bangsa Israel untuk mempedulikan orang-orang yang berada jauh dari tanah air mereka. Mengapa demikian? Karena Allah adalah pembela hak anak-anak yatim, janda, dan orang-orang asing. Dan karena bangsa Israel tahu apa rasanya berada dalam keadaan yang tak berdaya seperti itu, maka perasaan empati harus memotivasi kepedulian mereka. Ayat 19 mengatakan, sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Namun ada sisi lain dari kepedulian tersebut. Ketika janda di Sarfat menyambut orang asing, yakni Elia, ke rumahnya, janda itulah yang diberkati oleh Tuhan. Kita bisa baca di dalam 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 9-24. Demikian pula Abraham diberkati karena mereka memberi tumpangan bagi 3 orang tamu asingnya. Kita bisa baca dalam Kejadian pasal 18 ayat 1-15. Allah sering memakai keramah tamahan untuk memberkati pemberinya, bukan hanya penerimanya. Sahabat ODB, menerima orang asing memang tidak mudah, tetapi bisa jadi para keluarga Jerman itu sendiri diberkati oleh tindakan mereka. Ketika kita memenuhi kebutuhan orang-orang yang tak berdaya dengan perasaan empati yang dikaruniakan Allah, mungkin saja kita akan terheran-heran dengan berkat yang Dia limpahkan kepada kita melalui mereka. Sahabat ODB, menurut Anda mengapa Allah sangat mempedulikan para janda, anak yatim dan orang asing? Lalu bagaimana cara Anda menyambut orang asing yang tak berdaya minggu ini? Mari kita berdoa. Ya Allah, berilah aku hati sebesar hati-Mu bagi para janda, anak-anak yatim, dan orang-orang yang tak berdaya. Amin. Jika Anda ingin mendapatkan buku renungan ini dalam bahasa Indonesia, Inggris, atau Mandarin,
WhatsApp kami di 0878 7878 9978 atau email indonesia@odb.org. Persembahan kasih dari Anda memampukan Our Daily Bread Ministries menjangkau orang-orang agar diubahkan. Tuhan memberkati.